Ya, jadi teman-teman semuanya selamat siang. Jadi saya Mario Wulandris, NIM 2022 73118. Ini adalah video pembuatan UAS Ekonomi Teknik. Ya teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang metode 5 metode evaluasi investasi. Tapi sebelum kita masuk di 5 metode evaluasi investasi itu, kita harus tahu dulu apa sih pentingnya dari metode dari evaluasi investasi itu. Jadi kita langsung saja teman-teman. Jadi apa sih pentingnya? Jadi evaluasi investasi itu penting bagi perusahaan ataupun individu teman-teman. Jadi yang pertama itu membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait alokasi sumber daya, dan yang kedua adalah meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Jadi yang kedua ini sangat penting untuk ketemu jangan ketemu mengira-ngira investasi yang ketemu punya, tapi ketemu juga ada perhitungannya. Ya teman-teman, kita langsung masuk saja ke 5 metode tersebut. Jadi ada 5 metode dari evaluasi investasi ini adalah metode net present value atau NPV, metode annual equivalent, ada metode internal of return atau IRR, ada juga metode benefit cost ratio atau BCR, dan juga metode payback period atau PP. Kita langsung saja masuk di metode yang pertama teman-teman, yaitu adalah metode net present value. Apa sih itu metode NPV? Jadi metode NPV ini adalah metode evaluasi investasi yang mengukur profitabilitas suatu proyek atau investasi dengan menghitung selisih antara nilai sekarang atau present value dari arus kas masuk atau cash inflow yang diharapkan dengan nilai sekarang dari arus kas keluar atau cash outflow selama periode investasi. Jadi teman-teman, setelah kalian mengetahui apa itu metode NPV, kita masuk ke dalam contoh soal langsung saja teman-teman. Jadi metode NPV itu contoh soalnya adalah seorang pengusaha kemungkinan membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi 150 juta rupiah untuk usaha. Untuk mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan produk itu diperkirakan akan pemasukan rata-rata 20 juta per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual 75 juta rupiah. Selain itu, pada tahun ke-6 akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 25 juta rupiah. Nah, di sini kata diminta evaluasi kelayakan ekonomi rencana tersebut jika suku bunga rata-rata itu investasinya adalah 12% per tahun dengan menggunakan metode NPV. Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja kepada penyelesaiannya. Oke teman-teman, di sini yang dari soal yang kalian diketahui terhadap investasi yaitu 150 juta rupiah, annual benefit atau bisa dikatakan keuntungan per tahun itu adalah 20 juta per tahun, dan annual cost atau yang biasa kata bilang pengeluaran itu adalah 10 juta rupiah per tahun, dan nilai sisa adalah 75 juta. Overhaulnya atau pengeluaran tiba-tiba itu 25 juta teman-teman. Untuk investasinya itu berumur 8 tahun dan suku bunganya 12% per tahun. Itu diketahui bersama. Dan penyelesaiannya adalah minus investasi plus annual benefit dikali dengan P per A. Jadi teman-teman, ini kenapa P per A? Karena ini kita akan membawa ini yang darinya annual benefit ini, karena dari annual benefit ini kita bawanya ke P, karena metode NPV ini membawa nilainya itu ke P. Jadi AB kali dengan P per A, umur investasi dan suku bunga kurang AC atau annual cost
dikali dengan P per A juga karena A, terus koma dengan umur investasi dan juga suku bunga. Begitu juga dengan OH, tapi OH di sini adalah P per F karena OH ini dimasukkan ke dalam F, dan juga S karena mereka bukan annual atau pengeluaran rata-rata per tahun. Terus sama dengan min 150, kita isi nilai-nilainya semua yang diketahui tambah 20, terus P per A, terus umur investasinya kita kasih masuk, suku bunganya per tahun kita kasih masuk semuanya, sama dengan min 150 tambah 20. Jadi teman-teman 20 dikali dengan 4,968 ini, pasti ada teman-teman yang bertanya, kok kenapa nilainya 4,968 itu dapat dari mana? Ya, ini teman-teman. Jadi metode-metode ini kita harus mempunyai yang namanya tabel suku bunga. Tabel suku bunga itu bisa kita dapat, kalau saya dapat itu dari buku yang dikasih pada dosen saya. Itu kemungkinan bisa dicari di Google ataupun di web lainnya. Jadi P per A ini kita lihat, terus kita lihat di tabel suku bunga 12% yang umur investasinya itu 8 tahun teman-teman. Jadi kurang 10, kalau masih P per A jadi 4,968. Nah, pada pas P per F ini kenapa nilai berubah? Ya, benar sekali teman-teman, itu karena itu bukan P per A lagi, tapi udah P per F. Dengan jangan lupa di situ ada 6 di belakang itu karena itu mengikuti dengan melihat nilainya. Dan 25 kali dengan 0,5096 tambah 75 kali dengan 0,4039 sama dengan kita kali semuanya mendapati minus 82 juta. Jadi kesimpulannya itu tidak layak ekonomis karena nilai NPV-nya kurang dari 0. Kenapa bisa dibilang tidak layak ekonomis? Karena ketika kalau dia kurang dari 0 itu disimpulkan tidak layak ekonomis teman-teman. Tetapi kalau dia lebih dari 0 itu dia berhasil atau untung teman-teman. Jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang metode NPV. Selanjutnya kita masuk kepada metode yang selanjutnya, itu metode annual equivalent teman-teman. Apa sih itu metode annual equivalent? Kita balik lagi teman-teman. Metode annual equivalent adalah dalam evaluasi investasi adalah cara untuk meratakan nilai bersih sekarang atau NPV dari suatu investasi menjadi tahunan yang setara selama masa pakainya. Jadi yang tadinya kita rubah ke P, kita rubah semuanya itu menjadi A atau annual. Ya teman-teman, langsung saja kita pada contoh soal teman-teman. Jadi contoh soalnya, seorang pengusaha kemungkinan membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi 150 juta rupiah untuk usaha. Untuk mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta rupiah per tahun. Selanjutnya dari hasil penjualan produk diperkirakan ada pemasukan rata-rata 20 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual 75 juta rupiah. Selain itu, pada tahun ke-6 ada perawatan berat overhaul dengan biaya 25 juta rupiah. Diminta itu evaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama berinvestasi adalah 12% per tahun dengan menggunakan metode AE atau annual equivalent. Teman-teman, di sini saya hanya mengambil contoh soalnya dari tadi NPV. Kenapa saya mengambil? Karena ini hanyalah contoh soal teman-teman. Jadi bisa juga ada soal-soal. Kita langsung masuk ke penjelasan saja teman-teman. Ini hanya untuk mencontohkan. Ya, seperti yang tadi kita diketahui dulu investasinya atau I-nya 150 juta rupiah, annual benefitnya itu adalah 20 juta rupiah per tahun, annual cost-nya adalah 10 juta rupiah per tahun, nilai sisanya itu adalah 75 juta per tahun, 75 juta
overhaulnya itu adalah 25 juta, umur investasinya adalah 8 tahun, dan suku bunganya itu 12% per tahun. Jadi teman-teman, ketua suruh rumus lagi seperti yang tadi teman-teman. Tetapi yang membedakan di sini adalah di sini teman-teman, yang saya pengen tunjuk. Jadi tadi itu kita membuat nilainya dari P, dari A ke P, F ke P. Tetapi kali ini kita akan membuat nilai-nilainya itu ke A, makanya kenapa A per P, A per F, itu teman-teman. Tapi di sini teman-teman perhatikan yang baik-baik. Itu min I per A per P sama kayak tadi, koma umur suku bunga sama umur investasi tambah AB tambah S. AB-nya tidak usah diini lagi karena kan sudah menjadi A-nya. S ini kita rubah jadi A, dari S kita rubah A per F, koma suku bunga, koma umur investasi kurang AC. AC tidak usah dirubah karena AC adalah annual cost. Nah, di sini teman-teman OH. Kenapa kita tidak langsung merubah OH ini dari paper, dari langsung ke A gitu teman-teman? Kenapa kita harus rubah P lagi ke P dulu? Karena jika kita tidak merubahnya ke P, maka nilainya itu adalah sama, jadi kayak A per A gitu teman-teman. Jadi kita harus itu merubah dari yang tadinya F ini, dengan catatan dari F ini kita harus merubahnya ke P dulu. Ke P nanti baru kita bawa dulu ke A, baru kita bawa ke A per P teman-teman. Jadi ada 2 kali langkah di sini teman, jadi hati-hati. Oke, seterusnya kita masukkan nilai-nilainya semua teman-teman. Kita masukkan nilai yang tadi saya bilang tabel suku bunga itu teman-teman. Kita dapat ini tabel dari tabel suku bunga teman-teman. Di sini saya mau bilang lagi teman-teman, tabel suku bunga itu sangatlah penting teman-teman. Karena teman-teman, karena tanpa tabel suku bunga kita tidak bisa mendapatkan nilai-nilai ini teman-teman. Setelah semuanya dijumlahkan, saya jumlahkan, mendapatkan minus 17 juta teman-teman. Dan lagi-lagi tidak layak ekonomis karena nilai AE-nya kurang dari 0 teman-teman. Seperti tadi NPV teman-teman, AE ini juga mempunyai metode yang mirip-mirip dengan NPV, hanya dalam cara yang berbeda. Karena yang tadi teman-teman saya bilang AE ini lebih berfokus berubahnya menjadi A atau annual semuanya gitu teman-teman. Jadi kalau nilai AE-nya itu lebih daripada 0, maka itu layak atau ekonomis teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk kepada metode yang lain lagi, adalah metode internal of return atau IRR teman-teman. Oke teman-teman, apa sih itu metode internal of return teman-teman? Jadi analoginya seperti ini teman-teman. Kamu punya sejumlah uang dan ingin menginvestasikannya dalam sebuah proyek. Proyek ini dijanjikan akan memberikan keuntungan di masa depan. Nah, IRR ini seperti mencari tahu tingkat pengembalian dalam presentasi yang membuat nilai investasi awal itu sama persis dengan nilai semua keuntungan yang kamu dapatkan di masa depan setelah didiskontokan, teman-teman. Jadi langsung kita lanjut aja teman-teman kepada contoh soal metode IRR. Jadi contoh soalnya seperti ini teman-teman. Seorang pengusaha sedang merencanakan untuk membangun sebuah ruko dengan perkiraan investasi di awal 1 miliar. Dengan perkirakan pendapatan dimulai tahun kedua sampai ke-7 sebesar 300 juta rupiah per tahun. Untuk biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 100 juta dan selanjutnya naik gradiennya 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 8 tahun dengan nilai sisanya adalah 600 juta rupiah per tahun. Di samping itu, ada pendapatan langsung pada tahun ke-6 sebesar 200 juta rupiah dan ada biaya overhaul pada tahun ke-7 sebesar 50 juta rupiah. Lalu kita di sini evaluasilah rencana tersebut dengan metode IRR jika EMARR sama dengan 15%.
Oke teman-teman, penjelasannya itu adalah IRR ini akan diperoleh saat NPV sama dengan 0. Perlu dicari NPV dengan I yang berbeda untuk mendapatkan NPV yang mendekati dengan 0. Jadi NPV sama dengan minus investasi plus AB atau annual benefit seperti yang tadi saja teman-teman, tetapi di sini ada perubahan di sini ada memakai G1 atau gradien 1, dan di sini ada memakai Lessons atau yang tadi lump sum itu teman-teman. Jadi di sini katong ada merubahnya, tetapi dia punya di dalam kurungnya ini selalu sama teman-teman. Di sini metode IRR ini seperti dikembalikan ke P juga teman-teman, karena metode ini dia akan diperoleh saat NPV ini sama dengan 0 teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah cara pengerjaannya teman-teman. Kita lihat di sini, kita mengisi nilai semuanya. Setelah rumusnya sama telah diisi, kita isi nilainya adalah seperti yang tadi diketahui di soal. Kita isi nilainya teman-teman. Hati-hati mengisinya karena di sini ada gradien teman-teman. Setelah kita sudah isi semuanya, dan kita melakukan jawabannya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode benefit cost ratio atau BCR. Jadi metode benefit cost ratio atau BCR ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan. 80 ekonomi teknik investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Di samping itu, metode ini sangat baik dalam rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat atau public government project. Nampak yang dimaksud baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Metode ini nih, BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat yang akan diperoleh terhadap nilai perbandingan antara aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung dengan adanya investasi tersebut. Adapun metode analisis benefit cost ratio ini akan dijelaskan sebagai berikut. Jadi akan punya syarat kriteria keputusan untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi layak ekonomis atau tidak setelah melalui metode ini. Jika BCR lebih dari 1, maka investasinya layak. Jika BCR-nya kurang dari 1, maka investasinya tidak layak. Itu sama halnya dengan metode yang sebelum-sebelumnya teman-teman. NPV, AE, itu teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal saja teman-teman. Ini adalah rumus umum dari benefit ini BCR. Oke teman-teman, kita langsung ke metode saja. Jadi sebuah kontrak konstruksi sedang mempertimbangkan untuk pembelian truk mixer beton baru senilai 500 juta teman-teman. Dengan adanya truk ini, perusahaan dapat menghemat biaya sewa mixer eksternal sebesar 75 juta per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, truk tersebut dapat dijual kembali seharga 100 juta teman-teman. Jika tingkat pengembalian minimum adalah 12% per tahun, apakah pembelian alat mixer beton akan menguntungkan bagi klinik tersebut atau tidak? Kita lihat penjelasannya teman-teman sama-sama. Oke teman-teman, diketahui PWC atau total cost-nya adalah 500 juta, annual benefit-nya sama nih itu 75 juta rupiah per tahun, nilai sisa hasilnya atau F itu adalah 100 juta, tingkat diskontonya itu adalah 12%. Lalu kita masukkan semuanya BCR, di sini AB. Lagi-lagi teman-teman, ini kita bawa semuanya ini ke dalam B, karena BCR ini memakai metode yang memang dibawa nilainya itu ke P. Jadi di sini AB yang dari A kita ubah ke P. Jadi AB dikali dengan P per A dikali suku bunga dan dikali dengan umur investasi. Sama halnya dengan S dirubah menjadi P per PWC atau yang
Di sini ada rumus yang berbeda teman-teman. Di sini adalah per PWC yang tadinya kan investasi yang awal itu metodenya itu tuh ditambahkan jadi minus, tapi di sini di per PWC sama dengan itu kita isi nilai temannya semua, kita dapat isi nilai semuanya nih teman-teman. Kita isi nilai yang diketahui sama dengan 4,976 kali 75, itu yang saya bilang didapat dari, lagi-lagi teman-teman, suku bunga. Saya tidak pernah lupa mengingatkan teman-teman tentang suku bunga. Kenapa? Karena itu adalah sangat penting teman-teman dalam menyelesaikan metode-metode ini. Karena tanpa suku bunga teman-teman, itu bagaikan saya tanpa dia. Iya teman-teman, kita lanjut saja teman-teman. Jadi setelah semuanya itu dihitung teman-teman, dapat sama dengan 0,8259, yang berarti dikurang dari satu nih, seperti yang kriteria atau syarat untuk BCR ini berhasil adalah dia harus lebih dari satu, tapi nyatanya dia kekurangan teman-teman. Jadi investasinya tidak layak teman-teman. Jadi dia tidak memenuhi teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke metode yang lainnya teman-teman. Jadi metode yang terakhir adalah, sorry teman-teman, saya pindahkan ini dulu teman-teman, sangat mengganggu ya, sudah jelek lagi. Jadi metode payback periode atau PP adalah analisis payback periode pada dasarnya bertujuan untuk atau mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok atau break even point. Anjay. Lamanya periode pengembalian saat kondisi BP adalah, itu adalah rumusnya teman-teman, dimanakah itu adalah periode pengembalian C sama dengan cash flow periode kita. Jika komponen cash flow benefit dan cost-nya bersifat annual, maka formula menjadi KPBP sama dengan investasi per annual benefit, atau yang tadi kita bilang A itu teman-teman, investasi adalah yang I kali periode waktu. Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis atau tidak, diperlukan juga kriteria teman-teman dalam metode payback period ini. Rencana ini investasi dikatakan layak atau tidak jika K kurang dari sama dengan N, dan sebaliknya K sama dengan jumlah periode pengembalian dan N sama dengan umur investasi. Oke teman-teman, setelah ketemu mengetahui akan punya kriteria, akan punya semuanya ini, kita masuk ke dalam penjelasan atau contoh soal. Jadi contoh soalnya adalah, sama teman saya geser lagi, suatu perusahaan konstruksi berencana melakukan investasi alat berat berupa ekskavator seharga 750 juta rupiah. Pengoperasian ekskavator tersebut membutuhkan biaya operasional sebesar 60 juta rupiah per tahun dan menghasilkan benefit sebesar 180 juta rupiah per tahun. Umur ekonomis ekskavator adalah 12 tahun, dan setelah itu alat berat tersebut dapat dijual dengan nilai sebesar 120 juta rupiah. Hitunglah payback periode investasi tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Oke teman-teman, sorry teman-teman, saya agak batuk. Jadi diketahui investasi 750 juta, annual benefitnya itu adalah 180 juta rupiah per tahun. Operasionalnya adalah OH atau seperti kata orang bilang kayak pengeluaran tak terduga gitu, 60 juta per tahun, dan nilai sisa atau S-nya 120 juta, dan N-nya adalah 12 tahun. Jadi kita kasih masuk rumus K dalam kurung PBP sama dengan dalam kurung 750 per 750 ini apa teman-teman, lihat pada rumus di samping adalah investasi per 180 kali 12 adalah annual benefit. 180 ini adalah 180 dikali dengan 12 tahun kurang
60 dikali 12 adalah OH dikali dengan 12. Terus tutup kurung dikali dengan 12 sama dengan 6,25 tahun. Karena K sama dengan 6 tahun, kurang dari N sama dengan 12 tahun, maka periode pengembalian memenuhi syarat atau layak, teman-teman. Kita beri tepuk tangan dulu, teman-teman. Kenapa harus tepuk tangan, teman-teman? Karena dari tadi contoh soalnya adalah tidak layak, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin saja itu video singkat dari saya. Jika ada kurang, sorry teman-teman, saya lupa. Mungkin nanti ada yang bertanya nih, teman-teman, atau mungkin ada yang punya pemikiran, ini apa sih, Bang? Dari 5 metode ini yang dijelaskan itu, mana saja metode evaluasi investasi yang paling sering digunakan nih dalam bidang teknik sipil atau konstruksi bangunan? Apa dan mengapa alasannya sih, Bang? Nah, untuk saya ini untuk pribadi saya aja lah. Maksudnya untuk kalau saya menjawabnya, mungkin ada metode lain yang menurut orang lain bisa berbeda jawabannya dari saya. Tapi untuk saya adalah metode yang paling bagus adalah metode yang pertama atau net present value. Mengapa NPV itu sangat bagus, teman-teman? Karena yang pertama itu dia mempertimbangkan nilai waktu uang. Jadi dia mempertimbangkan nilai waktu uang yang sekarang dan yang masa depan, teman-teman. Terus NPV ini secara langsung, teman-teman, menunjukkan beberapa banyak kekayaan yang akan ditambahkan oleh suatu proyek bagi investor dalam nilai uang saat ini. Jika NPV positif, proyek tersebut tidak anggap layak secara finansial. Ini adalah ukuran yang sangat tepat, teman-teman, dan mudah diinterpretasikan untuk keputusan go atau no go pada suatu proyek, teman-teman. Selain itu, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Berarti yang metode-metode lain itu tidak penting? Oh, penting dong, teman-teman. Yang kedua itu yang menurut saya yang paling bagus itu adalah metode IRR atau apa? Tadi saya lupa lagi. Itu pokoknya metode IRR itu tuh kenapa bagus? Karena dia itu mengukur tingkat pengembaliannya, teman-teman. Jadi IRR itu mengukur tingkat pengembalian majemuk tahunan yang diharapkan dari suatu investasi. Itu tuh sangat berguna, teman-teman, untuk membandingkan proyek-proyek dengan skala atau durasi yang berbeda, karena memberikan presentasi pengembalian yang dapat dibandingkan dengan biaya modal perusahaan atau tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Investor dan pengambilan keputusan seringkali merasa nyaman dengan angka presentasi, teman-teman. Itu harus dicatat untuk menarik investor yang akan datang di perusahaan kita, teman-teman, karena mereka selalu itu melihat presentasi, teman-teman. Itu adalah catatan penting ketika nanti kita punya perusahaan yang investor yang mau menginvestasi di perusahaan kita, teman-teman. Jadi teman-teman, itu saja presentasi saya di siang ini. Jika ada kesalahan atau salah kata atau salah bahasa, saya mohon maaf, teman-teman. Saya juga masih belajar, selebihnya saya kembalikan, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, yang sudah menonton video saya. Tuhan memberkati. God bless you. Semangat.